Saya Piani Tindawan dengan NIM A1C12034 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Matematika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Yeli Ramalisa SPD MSc. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama konsep antiturunan, yang kedua pemisahan diferensial orde 1 dengan metode pemisahan variabel. Yang ketiga itu konsep jumlahan Riemann. Yang keempat ada integral tentu. Yang kelima sifat-sifat integral. Yang keenam teorema dasar kalkulus. Yang ketujuh itu konsep inverse. Yang kedelapan konsep logaritma asli. Yang kesembilan konsep eksponensial asli. Yang kesepuluh konsep logaritma umum dan turunannya. Yang ke-11 itu konsep eksponensial umum dan turunannya. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah inverse trigonometri dan turunannya. Di sini saya akan menjelaskan konsep antiturunan. Konsep antiturunan yaitu misalkan fx adalah fungsi yang terintegralkan. Fungsi f disebut turunan f pada interval i. Jika turunan fungsi f adalah fungsi f, dapat kita tulis f turunan fx turunan sama dengan fx untuk setiap x elemen dari i. Contoh, fx x kuadrat ditambah 2x tambah 1 adalah antiturunan fx sama dengan 2x tambah 2. Karena dx turunan dari x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 2x tambah 2. Jadi, antiturunan adalah bentuk tunggal yang diperoleh dengan mengganti konstanta pada integral tak tentu dengan suatu bilangan real. Selanjutnya, pemisahan diferensial orde 1 dengan metode pemisahan variabel. Contoh soal, dy per dx ditambah 2y sama dengan 1, y0 sama dengan 0. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah memindahkan 2y ke ruas sebelah kanan. Maka dy per dx sama dengan 1 dikurang 2y. Lalu kita pindahkan 2y ini ke sini. Maka dy per 1 dikurang 2y sama dengan dx. Lalu kita integralkan keduanya. Integral. Dapatlah hasilnya 1 per 2 ln 1 dikurang 2y sama dengan x ditambah c. Karena y 0 sama dengan 0, x-nya kan 0, maka hasilnya min 1 per 2 ln 1 sama dengan 0 ditambah c. 0 sama dengan 0 ditambah c. Lalu kita pindahkan ini ke bawah. Min 1 per 2 ln 1 dikurang 2y sama dengan x. Lalu kita pindahkan x ke sebelah kanan. Jadi ln 1 dikurang 2y sama dengan min 2x. 1 dikurang 2y sama dengan e pangkat min 2x. Y sama dengan setengah 1 dikurang e pangkat min 2x. Ini adalah solusi dari diferensial orde 1 dengan metode pemisahan variabel. Contoh soalnya dy per dx tambah 2y sama dengan 1. Selanjutnya, konsep jumlahan Riemann. Langkah untuk menentukan luas daerah bawah fx. Contoh soal, integral dengan batas atas 3, batas bawah min 2. X ditambah 3 dx. Pertama, partisikan selang min 2,3 menjadi n. Selang bagian yang sama. Masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5 per n sebagai titik sampel. Kita pilih wi sama dengan x1, yaitu sebagai titik batas setiap selang bagian. Maka x0 sama dengan min 2.
X1 sama dengan min 2 ditambah delta X sama dengan min 2 ditambah 5 per N. XI sama dengan min 2 ditambah I delta X sama dengan min 2 ditambah I 5 per N. Sampai Xn sama dengan min 2 ditambah N dikali delta X sama dengan min 2 ditambah 5 ditambah 5, N 5 per N sama dengan 3. Jadi Xi sama dengan Xi ditambah 3 sama dengan min 2 ditambah I 5 per N ditambah 3 sama dengan 1 ditambah I 5 per N. Maka sigma N I sama dengan 1 F WI delta XI sama dengan sigma N I sama dengan 1 F XI delta X. Sigma N I sama dengan 1, kita masukkan yang ini 1 ditambah I 5 per N pangkat 5 per N sama dengan 5 per N nya kita majukan 5 per N sigma N I sama dengan 1 ditambah 25 per 5 per N kuadrat sigma N I sama dengan 1 I sama dengan 5 per N ditambah 25 per N kuadrat dalam kurung N ditambah 1 per 2. N nya bisa kita coret, maka 5 ditambah 25 per N kuadrat 1 ditambah 1 per N. Ini adalah cara menghitung jumlahan Riemann di dalam integral batas atas 3 batas bawah min 2 X ditambah 3 dx. Selanjutnya, integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, yaitu batas bawah dan batas atas. Di sini ada contoh soal integral dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0, 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 16 dx. Jadi kita cari dulu 3x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 dikurang 15x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 16x. Jangan lupa batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu di sini menjadi 3x pangkat 3 per 3 dikurang 15 x kuadrat per 2 16x. Oke, ini kan bisa kita coret, jadi x pangkat 3 dikurang 15 per 2 x pangkat 2 16x. Lalu kita masukkanlah batas-batasnya ini. Kita ganti x nya menjadi batas-batas ini, berarti 2 pangkat 3 dikurang 15 per 2 pangkat 2 dikurang 16 kali 2 ya, dikurang 0 pangkat 3 dikurang 15 per 2 0 pangkat 2 16 dikali 0. Dapatlah hasilnya 8 dikurang 30 kurang 32 kurang 0. Dapatlah hasilnya min 54.
Ini adalah penyelesaian dari konsep integral tentu, contoh soalnya. Selanjutnya, sifat-sifat integral. Integral tak tentu. Yang pertama, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah 1. X N ditambah 1 plus C. Yang kedua, integral KF X dx sama dengan K integral dari Fx dx. Yang ketiga, integral dari Fx tambah Gx dx sama dengan integral Fx ditambah integral dengan batas atas B, batas bawah A, Gx dx. Selanjutnya, sifat integral tentu. Yang pertama, integral batas atas A, batas bawah B, Fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral dengan batas atas B, batas bawah A, K Fx dx sama dengan K integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx. Yang ketiga, itu integral dengan batas atas C, batas bawah B, Fx dx sama dengan integral B dengan batas atas B dengan batas bawah A, Fx ditambah integral dengan batas atas C, batas bawah B, Fx. Selanjutnya, teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, yaitu pendiferensial dan pengintegralan. Contoh soal integral tentu teorema dasar kalkulus. Di sini d per dx integral x 0 3 sin t dt. Yang pertama kita lakukan adalah kita integralkan mereka menjadi hasilnya 3 sin x dikali 1 dikurang 0. Karena segala yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 3 sin x. 3 sin x dikali 1 sama dengan 3 sin x. Selanjutnya, teorema dasar kalkulus 2. D per dx sama dengan integral batas atas x, batas bawah 0, 3 sin t dt. Yang pertama kita lakukan adalah dengan D per dx turunan dari sin adalah cos. Maka min 3 cos t batas bawah 0 x d per dx min 3 cos x dikurang min 3 cos 0. Kita masukkan batasnya ini ke sini. Maka D per dx min cos x ditambah 3 sama dengan 3 sin x. Selanjutnya, konsep inverse. Secara geometri, grafik fungsi salah satunya dan garis yang sejajar dengan sumbu x berpotongan di satu titik. Maka fungsi f mempunyai inverse jika dan hanya jika f satu-satunya. Dan jika f monoton murni, selalu naik atau selalu turun, maka f mempunyai inverse. Contoh soal, fx sama dengan x kurang 2 per x tambah 3. A. Periksalah apakah f mempunyai inverse. B. Jika ada inverse, tentukan inverse-nya. F inverse x sama dengan 1 dikali
X ditambah 3 dikurang 1 dikali X dikurang 1 per X ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 per X ditambah 3 kuadrat besar dari 0 X benar untuk semua elemen dari DF. Karena F selalu naik atau monoton murni, maka F mempunyai inverse. Yang B, kita misalkan Y sama dengan X dikurang 2 per X ditambah 3. Ini kita kalikan ke sini, berarti XY ditambah 3Y sama dengan X dikurang 2. XY, X-nya dipindahkan, dikurang X sama dengan min 3Y dikurang 2. X sama dengan min 3Y dikurang 2 per XY dikurang 2 sama dengan F inverse X inverse Y sama dengan min 3Y dikurang 2 per Y dikurang 2. Maka F inverse X sama dengan min 3X dikurang 2 per X dikurang 2. Selanjutnya, konsep logaritma umum dan turunannya. Fungsi logaritma umum didefinisikan sebagai inverse dari fungsi eksponensial umum. Misalkan, A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1, Y log AX jika dan hanya jika X-nya sama dengan A pangkat Y. Sifatnya yaitu log AX sama dengan ln X per ln A. Turunannya DX log AX sama dengan 1 per X ln A. Selanjutnya, konsep eksponen asli. Fungsi eksponen asli adalah inverse dari fungsi logaritma asli. Didefinisikan oleh Y sama dengan E pangkat X menjadi X sama dengan ln Y. Selanjutnya, DX X sama dengan DX ln Y. Sama dengan 1 sama dengan 1 per Y DX Y. DX Y sama dengan Y. Disubstitusikan menjadi DX E pangkat X sama dengan E. Jika U sama dengan Fx yang diferensiable, maka dx E pangkat U sama dengan E pangkat U dx U. Contoh soal, integral dari E pangkat 2x tambah 1 dx. Kita misalkan, misal U sama dengan 2x tambah 1. du per dx sama dengan 2. dx sama dengan du per 2. Jadi integral E pangkat U, ini kita ganti jadi U yang kita misalkan tadi, dikali du per 2. Maka setengah ini kan jadi setengah kan, sama dengan 1 per 2 integral E pangkat U du sama dengan 1 per 2 E pangkat U plus C. 1 per 2 U-nya kita ganti menjadi ini lagi yang kita misalkan tadi, E pangkat 2X ditambah 1 plus C. Oke, ini adalah pembahasan dari konsep eksponen asli.
Selanjutnya, konsep eksponensial umum dan turunannya. Fungsi eksponensial umum adalah A pangkat X. Jika A lebih besar daripada 0 dan R rasional, maka A pangkat R sama dengan eksponensial ln A pangkat X, sama dengan eksponensial R ln A, sama dengan E pangkat R ln A. Definisi untuk A lebih besar daripada 0, X elemen dari R, kita definisikan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Catatan: jika A sama dengan E, maka A pangkat X sama dengan E pangkat X ln E sama dengan E pangkat X. Koefisien. Selanjutnya, turunan dari eksponensial umum itu adalah D per dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Dan adapun integral dari eksponensial umum yaitu integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X per ln A ditambah C, A bukan sama dengan 1. Konsep logaritma asli. Fungsi logaritma asli dinyatakan oleh ln didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral dengan batas atas x, batas bawah i 1. 1 per t dt, x besar daripada 0. Contoh soal yaitu integral ln 2 akar 2x tambah 5 per 2x tambah 5 dx. Kita misalkan, misal U sama dengan 2x tambah 5, du sama dengan 2 dx, dx sama dengan 1 per 2 du. Maka integral ln 2x ditambah 5 per 2x ditambah 5 akar dari pangkat 1 per 2 dx sama dengan 1 per 2 yang dimajukan 1 per 2 integral dari ln 2x ditambah 5 per 2x ditambah 5 dx. Maka 1 per 2 du berarti 1 per 4 integral dari ln u per u du. Selanjutnya kita misalkan P sama dengan ln u, sehingga dp sama dengan 1 per u du. Kita tulis integral ln 2x ditambah 5 per 2x ditambah 5 dx sama dengan 1 per 4 integral ln u per u du sama dengan kita ganti ln u nya jadi p, 1 per 4 integral dari p dp, jadi kan tadi itu setengah kan, jadi 1 per 4 dikali 1 per 2 p kuadrat plus c, dengan kali ini 1 per 8 ln u plus c sama dengan 1 per 8 ln kuadrat u
plus C. Dengan 1/8 ln kuadrat U-nya diganti jadi ini. 2X tambah 5 plus C. Inverse fungsi trigonometri. Turunan dari Y sama dengan sin pangkat min 1X dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema di mana Fx sama dengan sin X dan F inverse X sama dengan sin pangkat min 1X. Turunan fungsi inverse trigonometri yang pertama, D per dx dengan sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Selanjutnya, D per dx cos pangkat min 1x sama dengan min 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Dan yang C, D per dx tan pangkat min 1x sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat. Dan yang D, D per dx kotangen pangkat min 1x sama dengan 1 min 1 per 1 ditambah x kuadrat.